Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halia Pisama dengan NIM 2303010026. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul proposal yaitu Strategi Guru dalam Mengatasi Kebosanan Siswa Saat Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar SD Asalam Ambon. Adapun poin pembahasan yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang judul yang saya ambil dan latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori dan manfaat penelitian. Judul yang saya ambil yaitu Strategi Guru dalam Mengatasi Kebosanan Siswa Saat Pembelajaran di SD Asalam Ambon. Poin yang selanjutnya itu latar belakang. Ada 4 poin yang ada di latar belakang yang saya buat, yaitu pendidikan dasar penting bagi karakter dan kebosanan siswa itu sering terjadi serta menurunnya motivasi dan hasil belajar dan perlunya strategis pembelajaran yang efektif. Latar belakang pendidikan dasar itu merupakan tahapan penting dalam pembentukan karakter, sikap, dan kemampuan dasar siswa. Pada jenjang sekolah dasar, proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan minat belajar yang berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, proses pembelajaran itu sering dihadapi pada berbagai kendala. Salah satunya adalah munculnya kebosanan belajar pada siswa. Fenomena kebosanan belajar menjadi permasalahan yang cukup sering di lingkungan sekolah dasar termasuk di SD Asalam Ambon. Kebosanan belajar ditandai dengan menurunnya perhatian siswa, kurangnya partisipasi aktif, serta rendahnya motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Kondisi ini dapat berdampak langsung pada hasil belajar siswa serta kualitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Dalam konteks pembelajaran di kelas, kebosanan siswa seringkali muncul akibat metode pembelajaran yang monoton, kurangnya variasi media, serta kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa kurangnya variasi metode dan lingkungan belajar yang tidak berubah menjadi faktor utama penyebab kejenuhan siswa. Selain itu, kebosanan belajar juga terlihat dari perilaku siswa seperti tidak mengikuti penjelasan, tidak memperhatikan penjelasan guru, mengantuk saat pembelajaran, serta melakukan aktivitas lain yang tidak relevan dengan pembelajaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa siswa tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kondisi tersebut itu menjadi tantangan tersendiri bagi guru, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Menengah SD Asalam Ambon, yang membutuhkan pendekatan yang tidak hanya kognitif tetapi juga efektif dan psikomotorik. Guru dituntut untuk mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, interaktif, dan menyenangkan agar siswa tetap fokus dan termotivasi. Dalam beberapa tahun terakhir, isu kebosanan belajar semakin mendapatkan perhatian, terutama setelah adanya perubahan sistem pembelajaran akibat pandemi dan penerapan berbagai metode pembelajaran baru. Pembelajaran yang kurang inovatif terbukti pada penurunnya keterampilan siswa dalam kualitas interaksi di kelas. Kebosanan belajar tidak hanya berdampak pada aspek akademik tetapi juga pada aspek psikologi siswa seperti menurunnya minat belajar, rendahnya kepercayaan diri, dan meningkatnya perilaku pasif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peran guru menjadi sangat penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. Guru sebagai fasilitator belajar harus mampu merencanakan strategi yang tepat untuk mengetahui kebosanan siswa. Strategi tersebut dapat berupa penggunaan metode pembelajaran yang efektif, media pembelajaran yang variatif, serta pendekatan yang sesuai dengan keaktifan siswa.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa strategi pembelajaran aktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mengurangi tingkat kebosanan dalam belajar. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang menarik serta video dan teknologi interaktif juga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Namun demikian, tidak semua guru mampu menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dalam mengatasi kebosanan siswa. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, dan serta minimnya pemahaman tentang strategi pembelajaran yang monotif. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa guru sering menghadapi hambatan dalam mengatasi kebosanan siswa, meskipun telah berupaya menggunakan berbagai metode pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan dan kebosanan belajar masih menjadi isu yang kompleks dan membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada analisis strategi guru dalam konteks sekolah tertentu seperti sekolah dasar atau jenjang pendidikan menengah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi guru dalam mengatasi kebosanan siswa pada tingkat sekolah dasar, khususnya di wilayah Ambon, masih terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung mayoritas fokus penyebabnya kebosanan dan strategi yang digunakan secara umum tanpa menggali secara mendalam pengalaman guru dalam menghadapi situasi nyata di kelas. Padahal pendekatan kualitatif sangat penting untuk memahami fenomena ini secara lebih kontekstual. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi, yaitu kurangnya kajian mendalam tentang strategi guru dalam mengatasi kebosanan siswa di sekolah dasar berbasis konteks lokal, khususnya di SD Asalam Ambon. Penelitian ini penting dilakukan untuk menggali secara mendalam bagaimana strategi yang digunakan guru dalam mengatasi kebosanan siswa selama proses pembelajaran dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena tersebut. Poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang ke-1, bagaimana bentuk dan karakteristik kebosanan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran di SD Asalam Ambon, dan 2, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kebosanan siswa dalam proses pembelajaran di SD Asalam Ambon yang berasal dari dalam diri siswa internal maupun dari luar eksternal. Poin yang ketiga, bagaimana strategi yang direncanakan dan diterapkan oleh guru dalam mengatasi kebosanan siswa selama proses pembelajaran di SD Asalam Ambon. Poin yang keempat, bagaimana pengalaman nyata guru dalam menerapkan strategi tersebut dalam situasi pembelajaran di kelas. Poin yang kelima, apa saja kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan strategi untuk mengatasi kebosanan siswa di SD Asalam Ambon. Poin yang keenam, bagaimana upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala tersebut agar strategi pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Dari rumusan masalah yang saya baca, ada 4 poin pembahasan, yaitu bentuk kebosanan siswa, faktor penyebab kebosanan siswa, strategi guru dalam mengatasi, dan kendala dan solusi. C yaitu fokus penelitian, yaitu fenomena kebosanan siswa, faktor internal dan eksternal, strategi pembelajaran guru. Poin selanjutnya yaitu fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada kajian mendalam mengenai strategi guru dalam mengatasi kebosanan siswa saat proses pembelajaran di SD Asalam Ambon. Fokus ini diarahkan untuk memahami fenomena kebosanan siswa secara kontekstual serta bagaimana guru meresponnya melalui berbagai strategi pembelajaran di dalam kelas. Adapun fokus penelitian ini meliputi beberapa aspek utama, yaitu 1. Fenomena kebosanan siswa dalam pembelajaran. Penelitian berfokus pada
Identifikasi bentuk-bentuk kebosanan yang dialami siswa seperti rendahnya perhatian, kurangnya partisipasi, dan sikap pasif selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua itu faktor penyebab kebosanan siswa. Penelitian menelaah berbagai faktor yang memicu kebosanan, baik faktor internal, minat, motivasi, kondisi psikologi siswa maupun faktor eksternal, metode pembelajaran, media, suasana kelas, dan interaksi guru. Yang ketiga yaitu strategi guru dalam mengatasi kebosanan siswa. Fokus pada berbagai strategi yang digunakan guru seperti penerapan metode pembelajaran aktif, penggunaan media pembelajaran yang kreatif, serta pendekatan yang interaktif dan menyenangkan. Yang keempat yaitu proses penerapan strategi pembelajaran. Penelitian menggali bagaimana guru merencanakan, melaksanakan, dan menyesuaikan strategi pembelajaran dalam situasi nyata di kelas. Poin yang kelima, kendala dalam penerapan strategi. Fokus pada berbagai hambatan yang dihadapi guru seperti keterbatasan fasilitas, waktu, serta perbedaan karakteristik siswa. Poin yang keenam, upaya mengatasi kendala. Penelitian ini mengkaji solusi dan langkah yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan agar pembelajaran tetap efektif dan tidak membosankan. Poin D yaitu tujuan penelitian. Ada beberapa poin yang ada di tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan kebosanan siswa, menganalisis faktor penyebab, dan mengkaji strategi guru, dan mengidentifikasi kendala dan solusi. Poin yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam strategi guru dalam mengatasi kebosanan siswa selama proses pembelajaran di SD Asalam Ambon. Secara khusus, tujuan penelitian ini meliputi satu itu untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk serta karakteristik kebosanan yang dialami siswa selama proses pembelajaran di SD Asalam Ambon, untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kebosanan siswa dalam pembelajaran, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Yang ketiga, untuk mengkaji dan mendeskripsikan strategi yang direncanakan dan diterapkan oleh guru dalam mengatasi kebosanan siswa selama proses pembelajaran. Yang keempat, memahami pengalaman nyata guru dalam menerapkan strategi pembelajaran dalam situasi kelas. Yang kelima, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan strategi untuk mengatasi kebosanan siswa. Yang keenam yaitu menganalisis upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala tersebut agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan menyenangkan. Yang yaitu penggunaan penelitian. Ada beberapa poin yang ada dalam kegunaan penelitian ini, yaitu teoritis, guru, sekolah, dan siswa. Teoritis itu mengembangkan ilmu pendidikan, guru referensi strategi pengajaran, dan sekolah meningkatkan kualitas, dan siswa itu meningkatkan motivasi. Poin yang selanjutnya itu kegunaan penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut. Secara teoritis itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam bidang strategi pembelajaran dan pengelolaan kelas di sekolah dasar. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai kebosanan belajar siswa serta strategi guru dalam mengatasi secara kontekstual. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan strategi pembelajaran aktif, motivasi belajar siswa, serta pendekatan belajar yang efektif dan inovatif di tingkat sekolah dasar. Yang kedua yaitu pemanfaatan praktik. Ada 4, yaitu bagi guru. Yang ke-1 itu bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan
referensi bagi guru dalam merencanakan menerapkan strategi pembelajaran yang lebih variatif, interaktif, dan menyenangkan. Guru mengurangi kebosanan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perkembangan bagi pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta mendukung pengembangan kompetensi guru. Yang ketiga bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan minat, motivasi, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar dapat meningkat. Yang keempat bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi rujukan atau acuan bagi penelitian lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang kebosanan belajar siswa dan strategi pembelajaran khususnya pada konteks pendidikan dasar dan pendekatan kualitatif. Yang F yaitu landasan teori. Ada beberapa poin yang ada di landasan teori, yaitu pengertian kebosanan belajar, karakteristik kebosanan, faktor penyebab, dan strategi pembelajaran. Adapun landasan teori yang ke-1 yaitu kajian teori. Pengertian kebosanan belajar. Kebosanan belajar merupakan kondisi psikologi yang ditandai dengan menurunnya minat, perhatian, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kebosanan muncul ketika siswa merasa tidak tertarik terhadap materi, metode, atau suasana pembelajaran yang berlangsung. Menurut Thomas Goetze, kebosanan akademik adalah keadaan emosional negatif yang ditandai dengan kurangnya stimulasi dan ketertarikan terhadap aktivitas belajar sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran. Sementara itu, menurunnya kebosanan belajar termasuk dalam kategori emosi akademik yang dapat mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa. Dengan demikian, kebosanan belajar tidak hanya berdampak pada aspek efektif tetapi juga pada pencapaian akademik siswa. Yang kedua, bentuk dan karakteristik kebosanan siswa. Kebosanan belajar dapat dilihat melalui berbagai perilaku siswa di kelas. Beberapa karakteristik kebosanan antara lain yaitu yang kedua yaitu bentuk dan karakteristik kebosanan siswa. Kebosanan belajar dapat terlihat melalui beberapa perilaku siswa di kelas. Beberapa karakteristik kebosanan antara lain yaitu siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, kurangnya partisipasi aktif dalam pembelajaran, sering mengantuk, atau terlihat lelah melakukan aktivitas di luar konteks pembelajaran. Menurut Fisher, kebosanan ditandai dengan hilangnya konsentrasi dan munculnya keinginan untuk melakukan aktivitas lain yang lebih menarik. Hal ini menunjukkan bahwa kebosanan berkaitan erat dengan rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga itu faktor penyebab kebosanan belajar. Kebosanan belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang ke-1 faktor internal. Faktor internal ini meliputi kondisi yang berasal dari dalam diri siswa seperti 1. Rendahnya motivasi belajar, 2. Kurangnya minat terhadap materi, dan 3. Kondisi psikologi siswa. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi metode pembelajaran yang monoton, kurangnya variasi media pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan belajar yang kurang kondusif. Menurut Dazamar, menggunakan metode pembelajaran yang tidak bervariasi dapat menyebabkan kejenuhan pada siswa. Hal ini menunjukkan pentingnya motivasi dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu strategi guru dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rancangan tindakan yang dirancang oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Strategi ini mencakupi metode, teknik, dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Menurut
KOMS strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Guru sebagai fasilitator memiliki peran penting dalam mencapai suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Oleh karena itu, guru perlu memiliki strategi yang sesuai dengan karakter siswa. Yang kelima yaitu strategi mengatasi kebosanan siswa. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kebosanan siswa antara lain yang ke-1, penggunaan metode pembelajaran aktif. Metode pembelajaran aktif melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Menurut Silberman, pembelajaran aktif dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa. Selanjutnya yaitu poin G, metode penelitian. Ada 4 poin yang ada di metode penelitian, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, lokasi SDA Salam Ambon, data primer dan data sekunder, teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ambil ada 3, yaitu reduksi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.